saya akan jelaskan ya. Nah, jadi maksud dari poin kelima yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban berarti bahwa semua biaya yang dikeluarkan harus dilaporkan secara jelas. Ini memungkinkan pihak yang berwenang akan mengevaluasi bagaimana sih penggunaan dana tersebut untuk memberikan hasil dan dampak yang baik. Setiap biaya yang dikeluarkan perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan agar transparansi dalam penggunaan dana dapat tercapai. Hal ini akan membantu untuk memprediksi pengeluaran di masa depan. Materi yang kedua yaitu biaya lain-lain. Nah, jadi biaya pendidikan ini tidak selalu terbatas. Kadang-kadang suatu lembaga memiliki sumber daya yang berlimpah. Namun, saat sumber daya memang terbatas, pemilihan program yang memberikan manfaat terbesar menjadi penting untuk memaksimalkan penggunaan anggaran. Nah, ketika anggaran dialokasikan secara sembarang tanpa perencanaan yang matang, lembaga bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana yang ada demi keuntungan atau manfaat yang lebih besar di masa depan. Jadi, pengelolaan anggaran biaya lain-lain dalam pendidikan yang tidak jelas dan tidak terpantau dengan baik bisa membuat suatu lembaga pendidikan mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa memikirkan hasilnya. Misalnya, dengan memperkerjakan lebih banyak staf yang lebih dari yang dibutuhkan atau mengambil peralatan pengajaran yang kurang esensial, ini akan mengakibatkan penggunaan anggaran menjadi tidak efisien dan dapat merugikan lembaga itu sendiri. Dalam pendidikan, biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar, baik di dalam bentuk uang, barang, ataupun tenaga yang dihitung secara finansial. Nah, menurut ahli yaitu Dedi Supriyadi dan Nanang Fathah, biaya ini bisa dikategorikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Nah, teman-teman di sini tahu nggak apa itu biaya langsung dan tidak langsung? Sini, biar saya jelaskan ya. Biaya langsung adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengajaran, seperti pembelian alat belajar, gaji guru, dan biaya transportasi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kesempatan yaitu kerugian finansial yang ditanggung oleh siswanya karena mereka memilih untuk belajar daripada bekerja. Sebagai contoh, seorang siswa lebih memilih untuk belajar. Mereka mungkin kehilangan penghasilan atau uang jajan yang seharusnya mereka dapatkan jika waktu tersebut dihabiskan untuk bekerja. Kita akan membahas kasus yang terkait dengan efisiensi biaya di sekolah yang berhubungan dengan kinerja guru agar teman-teman lebih paham terkait materi yang saya sampaikan tadi. Kasus ini membahas praktik guru dan dosen PNS yang digaji sebagai pekerja full-time. Namun banyak nih dari mereka yang bekerja secara part-time. Meskipun banyak pihak yang berpendapat bahwa profesi guru di Indonesia memiliki gaji yang rendah, kenyataannya jam kerja mereka juga sangat sedikit. Banyak nih guru yang hanya datang ke sekolah pada saat jadwal mengajar dan menghabiskan waktu lebih banyak di luar dibandingkan di dalam sekolah. Hal ini berbeda nih dengan sistem kerja di negara lain seperti negara Malaysia dan Singapura, di mana guru harus bekerja secara penuh di waktu sekolah. Meskipun ada regulasi yang mengharuskan guru bekerja 40 jam per minggu, masih banyak nih guru di Indonesia yang tidak mengikuti ketentuan tersebut. Mereka masih sering mengerjakan tugas lain di luar jam kerja resmi dan mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan di sekolah swasta. Praktik ini telah menjadi konvensi yang diterima luas di Indonesia dan sangat sulit diubah karena adanya alasan kesejahteraan pribadi para guru. Nah, dampaknya yaitu rendahnya kualitas pendidikan karena guru tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga ya,
yaitu materi dana cadangan. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dana cadangan? Nah, menurut para ahli, yaitu Rosenbaum dan Lamort, dana cadangan adalah biaya yang dialokasikan untuk mengatasi beberapa kesempatan yang menguntungkan, seperti menggali tambang sebelum memperoleh inti emas, di mana dana tersebut tidak dapat digunakan untuk menutupi kembali terhadap apa yang sudah digali. Mereka akan mendapatkan kembali sejak digunakan sampai mereka dapat menjual apa yang telah diperolehnya. Nah, saya akan memberikan perumpamaan agar teman-teman semakin paham ya. Bayangkan kalau misalnya kamu mempunyai sejumlah uang yang ingin kamu investasikan di dalam sebuah proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Misal, menemukan emas di tambang. Tapi kamu tidak tahu nih, apakah tambang itu akan menghasilkan emas. Namun, kamu yakin kalau misalnya peluangnya itu cukup tinggi dan patut untuk dicoba. Jadi, kamu tetap memutuskan untuk menggali tambang tersebut. Nah, saat kamu menggali, sudah banyak nih uang yang kamu keluarkan dan tidak bisa diambil lagi. Karena sudah dipakai untuk membayar berbagai macam alat-alat dan pekerja. Tapi kamu tetap ada yang namanya biaya operasional pendidikan. Ada juga gaji guru dan dosen. Lalu ada biaya pendukung studi. Kira-kira itu termasuk pembahasan apa ya? Ayo, udah pada tahu belum? That's right, hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur biaya pendidikan. Stay tune ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Fazila Siddiq dari kelompok 2 bersama saya dan teman-teman saya. Kami akan menampilkan video pembelajaran interaktif dengan tema struktur biaya pendidikan. Teman-teman yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan yang luar biasa ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tempe mendoan enak rasanya. Beli di warung di sekitar pasar. Kelas 3B yang hebat, saya ingin bertanya, sudah siapkah untuk belajar? Wah, sepertinya teman-teman semua sudah siap untuk belajar ya. Baiklah, semangat belajar untuk hari ini ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai biaya pendidikan, kita perlu mengerti tentang struktur biaya pendidikan terlebih dahulu. Dengan memahami struktur biaya, kita bisa menganalisisnya lebih lanjut. Analisis biaya pendidikan meliputi berbagai macam biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit dan mengetahui sumber-sumber atau pos-pos yang mempengaruhi biaya tersebut. Proses ini penting agar kita bisa menilai apakah ada pemborosan dalam pelaksanaan pendidikan. Jika pengelolaan biaya bisa dilakukan secara efisien, maka keputusan untuk menaikkan biaya pendidikan bisa menjadi hal yang wajar. Nah, sekarang kita memasuki materi pertama ya, yaitu pentingnya mengetahui tentang biaya. Bagi seorang pimpinan pendidikan, penting untuk memahami pertanyaan-pertanyaan terkait biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan. Sebagai contoh, jika ada 2 guru di sekolah yang sama dengan gaji yang sama, apakah mereka diberikan kesempatan untuk pelatihan yang sama?
apakah mereka membutuhkan peralatan yang sama untuk mengajar? Atau apakah biaya yang dikeluarkan lebih mahal karena perbedaan kehadiran mereka? Menurut Simkins, dalam Glover and Rafakik, efektivitas penggunaan sumber daya bisa dicapai jika pengambil keputusan tahu dengan jelas biaya nyata yang digunakan untuk berbagai elemen, seperti tenaga pengajar, biaya gedung, dan materi pembelajaran. Ini sangat penting karena beberapa alasan. Alasan pertama yaitu sumber daya pemerintah untuk pendidikan sangat terbatas, sehingga sangat penting dalam penggunaannya. Pemahaman tentang biaya memungkinkan membandingkan dan menyeleksi dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang paling efisien. Alasan yang kedua yaitu apabila pendapatan diperoleh dari penjualan jasa pendidikan, maka hal tersebut sangat esensial untuk mengetahui apa yang harus diubah agar dapat terbiayai. Maksudnya yaitu jika lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas mendapatkan pendapatan dari penjualan layanan pendidikan, misalnya biaya kuliah atau biaya kursus, maka ini penting untuk mengetahui perubahan apa sih yang perlu dilakukan agar pendidikan tersebut cukup untuk memenuhi biaya yang ada. Misalnya biaya kuliah perlu disesuaikan atau ada efisiensi lain yang digunakan agar pendapatan lebih mencukupi. Yang ketiga, yaitu apabila arah dari pimpinan lembaga pada pembelian barang dan jasa, maka sekolah dan perguruan tinggi butuh informasi yang sangat-sangat lengkap tentang seluruh biaya dari sumber daya yang mereka beli dan mereka gunakan. Maksudnya adalah jika pimpinan sekolah atau perguruan tinggi memutuskan untuk membeli barang seperti buku, alat tulis, atau peralatan lainnya, dan jasa, misalnya pelatihan atau layanan tambahan, mereka harus mengetahui secara rinci dan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa tersebut. Informasi lengkap tentang biaya ini sangat penting agar mereka bisa untuk mengelola anggaran dengan baik dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat, monitoring yang tersentralisasi terhadap pimpinan suatu lembaga menyebabkan sekolah dan perguruan tinggi memperhatikan dengan seksama dalam pembelanjaannya untuk menjamin agar uang tersebut bernilai tinggi. Maksudnya yaitu jika ada pengawasan keuangan yang dilakukan secara terpusat atau oleh pimpinan lembaga, maka sekolah atau perguruan tinggi akan lebih berhati-hati dan menggunakan uangnya. Dengan pengawasan yang ketat inilah, mereka akan lebih teliti dan membelanjakan dana yang ada untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak ada pemborosan. Nah, poin yang kelima yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kuantitas seluruh biaya dalam penggunaan sumber daya dan itu mungkin menjelaskan efek yang timbul karena pembiayaan tersebut serta menakor pengeluaran yang terkait dengan nilai uang. Nah, teman-teman ada yang paham maksud dari poin kelima nggak? Sepertinya masih ada yang bukan emas ditambang. Tapi kamu tidak tahu nih apakah tambang itu akan menghasilkan emas. Namun kamu yakin kalau misalnya peluangnya itu cukup tinggi dan patut untuk dicoba. Jadi kamu tetap memutuskan untuk menggali tambang tersebut. Nah, saat kamu menggali, sudah banyak nih uang yang kamu keluarkan dan tidak bisa diambil lagi. Karena sudah dipakai untuk membayar berbagai macam alat-alat dan pekerja. Tapi kamu tetap berharap ketika pada akhirnya kamu bisa menemukan emas itu dan menjualnya. Dan tentu hasilnya tentu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan dana cadangan. Dalam contoh ini, dana cadangan adalah uang yang disiapkan untuk mengambil kesempatan yang beresiko, tapi menjanjikan keuntungan di masa depan. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek yang tidak bisa dipastikan keuntungannya, tapi memiliki potensi yang besar. Setelah dana ini dipakai, kamu tidak akan bisa mendapatnya kembali sampai proyek itu menghasilkan sesuatu yang bisa dijual atau dimanfaatkan. Nah, konsep ini juga diterapkan di sekolah.
Misalnya nih, untuk mengembangkan fasilitas baru yang dianggap menguntungkan bagi pendidikan, walaupun dananya belum tentu memberikan manfaat secara langsung. Nah, kita udah menyelesaikan materi yang ketiga nih. Kuilah kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tipe biaya pendidikan. Selain itu, profesionalisme guru menjadi persoalan yang besar karena mereka tidak selalu melaksanakan persiapan mengajar atau mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, di sisi lain, di negara jiran seperti Malaysia, guru tidak dibolehkan pulang lebih awal dengan alasan menyelesaikan tugasnya di rumah. Mereka diharuskan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya di sekolah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya profesionalisme guru di Indonesia. Hal ini bisa berkontribusi terhadap merosotnya kualitas pendidikan di tanah air. Wah, ternyata selama ini masih banyak nih guru yang tidak profesional namun tetap digaji penuh. Kasus ini menunjukkan pentingnya pembenahan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai efisiensi biaya. Perbedaan fasilitas antara sekolah di berbagai daerah perlu diperhatikan agar perbandingan kinerja dan alokasi biaya lebih akurat dengan standar yang jelas. Jadi, kepala sekolah dan guru diharapkan menggunakan pertimbangan yang profesional saat memutuskan penggunaan dana untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Yang kedua, yaitu direct cost atau biaya langsung. Biaya khusus untuk kegiatan tertentu seperti pelatihan, staf, dan juga alat-alat pembelajaran yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Biaya ini berbeda loh dari biaya tak langsung yang mendukung operasional umum sekolah seperti pemeliharaan gedung dan perpustakaan. Yang ketiga, yaitu ada variable cost. Biaya ini berfluktuasi sesuai dengan jumlah siswa atau aktivitas sekolah. Misalnya, biaya pengajaran akan meningkat jika bertambahnya jumlah siswa. Biaya ini berbeda dengan fixed cost, yang dimana biaya ini cenderung tetap, seperti biaya gedung dan administrasi. Yang ketiga, yaitu variable cost atau biaya variabel. Biaya ini berfluktuasi sesuai dengan jumlah siswa atau aktivitas sekolah. Misalnya nih, biaya pengajaran yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah siswa. Biaya ini berbeda dengan fixed cost yang dimana cenderung tetap seperti biaya gedung dan administrasi. Yang keempat, yaitu total cost atau biaya total, yaitu jumlah dari semua pengeluaran sekolah dalam operasionalnya. Dalam biaya total ini, kita bisa menghitung biaya rata-rata per siswa dengan membagi biaya total dengan jumlah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai komponen pembentukan biaya pendidikan di Indonesia. Jadi, komponen-komponen yang membentuk biaya pendidikan di Indonesia ada beberapa poin. Poin pertama ialah biaya operasional pendidikan atau yang disingkat dengan BOP. Ada yang tahu nggak apa itu BOP? Jadi, BOP adalah biaya yang dikeluarkan oleh anak didik untuk memenuhi tuntutan biaya penyelenggara pendidikan di institusi pendidikan, di antaranya perguruan tinggi. BOP terdiri atas biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan juga biaya uang pangkal. Lalu yang kedua adalah biaya hidup atau living cost. Pada umumnya, perguruan tinggi yang dipilih oleh anak didik adalah perguruan tinggi yang tidak berada di daerah di mana anak didik tinggal. Jika demikian, maka komponen biaya hidup akan semakin bertambah. Mereka yang kebetulan tinggal satu kota dalam perguruan tinggi memiliki komponen biaya hidup yang jauh lebih murah. Baik, yang ketiga ialah biaya pendukung studi. Komponen biaya yang termasuk ke dalam biaya pendukung studi meliputi seperti biaya pemberian alat tulis, buku tulis atau catatan, modul, fotokopi, dan biaya untuk pemberian buku. Untuk alat tulis, sekalipun angka inflasinya mencapai di atas 50%, akan tetapi alat tulis memiliki durabilitas yang tinggi atau tahan lama dalam pemakaiannya. Kebutuhan mahasiswa untuk alat tulis relatif bervariasi
tergantung dari orientasinya terhadap studi secara individu. Lalu, komponen yang terakhir adalah biaya pendukung studi tambahan. Setiap anak didik memiliki kebutuhan yang relatif beragam, tergantung dari kebiasaan, kemampuan ekonomi, dan gaya hidupnya. Berdasarkan sumber kebutuhan hidup mahasiswa, pada tahun 2008, pendukung studi yang sering dipilih oleh seperti perangkat audio, televisi, dan konsoler box sebagai perangkat untuk hiburan. Materi selanjutnya yaitu biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sekolah atau perguruan tinggi dibagi dengan seluruh orang yang dilayaninya. Berbagai macam tujuan untuk mengetahui besaran biaya yang telah ditetapkan oleh daerah pada pengembangan setiap warganya. Namun, semua itu dapat digunakan untuk mengukur biaya marginal, mengingat beberapa biaya sudah tetap keberadaannya, seperti biaya manajemen sekolah dan biaya bangunan. Maka, biaya rata-rata akan sangat tergantung pada peningkatan kemampuan jumlah siswa di wilayahnya. Biaya marginal berguna untuk mendidik banyak siswa, merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan, khususnya di saat mau mengambil keputusan untuk mengembangkan sekolah atau tidak. Jika kelas yang ada tidak diisi dengan siswa atau mahasiswa secara penuh, dan mereka tidak butuh tambahan guru atau dosen, maka biaya marginal akan sangat rendah. Apabila kelas telah penuh dan siswa atau mahasiswa membutuhkan kelas lain dan diperlukan tambahan guru atau dosen, maka biaya marginal akan sangat rendah. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya manfaat. Udah pada tahu belum analisis manfaat apa? Nah, analisis manfaat ini merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi di pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber daya pendidikan yang terbatas, tetapi ia tetap memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, teman-teman harus tahu nih, konsep dasar biaya pendidikan itu ada dua hal loh yang perlu dikaji. Yang pertama, ada biaya pendidikan secara keseluruhan. Nah, sedangkan yang kedua ada biaya satuan per siswa, yang merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Nah, materi selanjutnya tentang mengukur biaya pendidikan. Ada dua pendekatan loh dalam menentukannya. Yang pertama, ada pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro merupakan analisis secara total dalam suatu negara sehingga hasilnya merupakan perbandingan biaya pendidikan antar negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan, cara pandang mengambil kebijaksanaan, serta masyarakatnya terhadap sistem pendidikan. Memasuki ke pendekatan mikro. Apa sih pendekatan mikro itu? Nah, dalam pendekatan mikro ini akan menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut jenis dan tingkat pendidikan. Selain itu, biaya pendidikan menurut Tanang Fatah tidak hanya berorientasi pada uang saja, tetapi dalam bentuk biaya kesempatan yang sering juga disebut dengan income atau potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Udah sampai materi terakhir aja nih. Nah, di poin terakhir ini kita akan membahas mengenai tujuan analisis manfaat biaya. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, memberikan kemudahan. Yang kedua, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah atau cara dalam pembuatan kebijakan sekolah. Gunanya apa sih? Nah, gunanya ini untuk mencapai efektivitas ataupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Nah, kita sudah menyelesaikan sesi pembelajaran kita. Untuk menguji pemahaman teman-teman semua, jadi kita latihan dulu ya. Nah, soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan struktur biaya pendidikan?
Saya beri waktu teman-teman untuk menjawab ya. Stop! Nah, jawabannya yaitu B. Pembagian berbagai jenis biaya diperlukan untuk menjalankan pendidikan. Nah, gimana nih jawaban teman-teman semua? Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk gaji guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung disebut sebagai kira-kira apa jawabannya ya? Nah, waktu untuk menjawab sudah habis ya. Jawabannya yaitu C, biaya operasional. Gimana nih jawabannya? Kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Soalnya yaitu, berikut ini yang merupakan contoh biaya variabel di dalam pendidikan adalah, saya beri waktu untuk menjawab soalnya ya. 3, 2, 1. Stop. Oke, jadi jawabannya yaitu B, biaya listrik. Nah, gimana nih? Benar semua nggak jawabannya? Demikian sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan tadi. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya ya teman-teman. Saya tutup dengan berpantun dulu ya. Ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Bye-bye.